Jumpa lagi bersama saya Sersandaeng, Serasa Pertama Reng. Kali ini Sersandaeng ditemui tokoh masyarakat Desa Nganti, Kuyungso Erik ya. Beliau ini salah satu juga pengusaha kelapa sawit, juga petani sawit juga, yang hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan ambruknya harga sawit turun drastis yang membawa dampak sosial bagi masyarakat Desa Nganti, Kecamatan Sengadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita sapa be emang Kuyungso kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kuyungso dengan adanya posisi pelarangan pemerintah pusat ya, yang tidak boleh. Daerah kami termasuk petani kelapa sawit lah. Boleh dikatakan itu salah satu usaha masyarakat lah, mata pencarian utama masyarakat kebanyakan rata-rata. Yang dulunya banyak kebun karet dipindah ke kelapa sawit. Alhamdulillah sebelum lebaran kemarin harga sawit itu melonjak tinggi. Nah cuman sekarang harga sawit itu jatuh terlalu jauh menurut kami. Itu dampaknya untuk kami itu sekarang itu ya masyarakat boleh kata galau. Ya masyarakat kami galau, ada yang mungkin yang ngambil kredit, ada yang pinjam uang bank. Ya untuk membayarnya itu tergantung dengan kelapa sawit itu, kemarin lumayan mahal itu. Nah sekarang masyarakat kami galau. Iya, jadi kalaupun galau ya kan, apa yang kondisi terjadi di masyarakat Nganti, terutama Anda selaku tokoh masyarakat, apa yang Anda takutkan terhadap dampak sosial itu? Apa mungkin dengan ada yang kelapa sawit ini anjlok, mungkin bisa terjadi kriminalitas atau apa mungkin bisa yang terjadi di desa Anda? Bisa saja terjadi kriminalitas, pencurian. Kalau kemarin kan kalau harga mahal, walaupun kita tidak punya kelapa sawit, dengan memanen aja dapat hasil. Iya. Upahnya lebih mahal. Upah lebih mahal. Iya, ya. Kalau sekarang mau mahal lagi upahnya, ya yang punya sawit agak keberatan ya. Iya. Nah, dari total Rp1.000 tadi, berapa keuntungan yang diambil masyarakat sekarang ini dengan sudah dihitung harga pupuk yang sekarang ini mungkin juga tidak menentu, terus juga biaya daripada pemanenan, terus juga biaya daripada perawatan, mungkin seperti bisa diceritakan ke masyarakat kita. Oke, kalau untuk yang kemarin, untuk sebelumnya waktu harga masih lumayan tinggi, itu kalau 1 hektar bisa menghasilkan setengah bulannya 3 juta. 3 juta. Ya, Okay. per bulan berarti 6 juta. 6 Kalau juta. sekarang ya 1 bulannya ya kalau 1 ton 1 juta. Oh, 1 hektar. 1 hektar 1 juta ya. Iya. Nah, 1 bulan itu ya. 1 bulan ya sekarang 2 juta itu kotor. Kotor Tapi, ya, belum ya, dipotong biaya pinjam mungkin ya, biaya sewa, bayar bank, panen. bayar ongkos panen ya. Kalau untuk bayar bank mungkin agak susah sekarang. Agak susah sekarang ya, karena posisinya itu harga jual yang tidak menentu ya. Sekarang itu untuk jual aja agak susah. Agak susah ya. Iya. Jadi Mang Cek Bicek sekarang ini kalau menurut daripada keterangan Kuyungso ini ya, untuk menjual sawitnya saja sekarang ini untuk pihak pabrikan ya, sampai sekarang ini malah antri panjang ya. Ya ada juga pabrik yang karena terlalu banyak numpuk, Itu ada juga tidak menerima. Ada yang untuk sementara ditutup dulu. Oh, ditutup dulu ya. Bahkan katanya kalau menurut informasi meskipun diterima oleh pihak pabrikan karena memang buahnya tadi tidak segar lagi, sehingga mendapat potongan lebih kadang-kadang sampai 35%. Mungkin bisa memang benar atau enggak? Memang benar. Dan sebelumnya di lapak dulu kan. Di lapak itu sudah hampir 2-3 hari baru masuk ke mobil. Kan mobilnya kadang tuh toke itu bos sawit itu cuma 1 mobil. Kan nunggu mobil itu keluar, buah udah numpuk. Jadi ngambil buah lagi keluar, ya buahnya udah berapa hari, antri lagi di dalam. Ya buahnya
otomatis busuk. Nah, Mang Cek BCE, jadi kondisi sekarang di Desa Nganti terutama ya, dulunya itu memang banyak pohon karet, artinya petani kebun karet ya kan, nyadap gitu ya. Ternyata karena mungkin pergerakan daripada buah sawit ini lebih menjanjikan, ternyata akhirnya diubahlah ya kebun sawit itu kebun karet itu menjadi kebun sawit. Nah, kondisi sekarang berbanding terbalik akhirnya, karena begitu banyaknya berubah daripada kebun karet menjadi kebun sawit, akhirnya ketika terjadi panen raya seperti ini ya kan, pihak pabrikan maupun daripada toke-toke yang tadi yang beli ya kan, karena ada kebijakan pemerintah pusat itu tidak boleh ekspor ya kan, jadi tidak ada yang beli. Nah, mungkin harapan daripada Kuyung Sok dewe terhadap pemerintah Kabupaten Banyuasin khususnya, dan terutama untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Hermanderu, apa yang Bapak harapkan untuk masyarakat Bapak yang ada di sana? Ya, harapan kami untuk pemerintahan pusat, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Joko Widodo, dan Gubernur Sumatera Selatan Pak Hermanderu, agar lebih memperhatikan kami masyarakat petani sawit ini yang sehari-harian sekarang itu tidak menentu dengan harga kelapa sawit yang sangat murah ini, agar lebih memperhatikan kami lagi. Mungkin masyarakat sekarang apabila terlalu lama keadaan seperti ini, mungkin lebih parah lagi nasib kami ke depan. Nah, mungkin pihak kebijakannya, mungkin Pak Presiden juga mungkin nonton acara ini ya, Pak Presiden Jokowi, mungkin juga Pak Gubernur juga bisa nonton acara ini, termasuk Pak Bupati ya, Pak Bupati ya, Bupati Banyuasin, untuk mencari solusi bagaimana agar hasil daripada petani kebun sawit rakyat ini untuk bisa diambil atau bisa dibeli, sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupannya kembali ya kan, bisa bercocok tanam lagi, bisa istilahnya itu bisa lebih lagi meningkatkan daripada ekonominya ya, karena memang pada dasarnya ekonomi yang ada di Desa Nganti, Kecamatan Sengadesa, Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah itu tadi petani sawit ya, yang notabene-nya ya tidak ada pekerjaan lain ya. Nah, kita berharap agar mungkin dari pihak pemerintah, pihak eksekutif bisa mencarikan solusi, terutama bisa membeli lah ya. Bisa membeli sawit ya kan, mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak kalau terkait membeli ya. Tetap ada, tapi murahnya itu. Nah, artinya pembeli tetap ada, tapi harganya itu kalau bisa disubsidi ya. Iya. Jadi dibeli berapa tapi disubsidi oleh pemerintah ya. Nah, itu yang lebih mungkin ada solusi yang bisa menyenangkan hati masyarakat ya. Ya, kalau ngomong-ngomong sawit sekarang lagi merinding. Merinding ya, iya. Merinding sekali ya, karena dampaknya itu bukan hanya sekedar di Sumatera Selatan saja, memang kondisinya ini terjadi seluruh Indonesia, yang bahkan kemarin juga ada pergerakan demonstrasi besar-besaran juga di Jakarta. Ada petani kita yang petani terutama di kebun sawit ya, petani sawit yang menyuarakan aspirasinya untuk bagaimana pemerintah itu bisa mencari solusi dampak yang ditimbulkan akibat panen raya namun tidak terbeli ataupun dibeli dengan harga yang murah ya. Oke, terima kasih banyak ini Kuyung Sok. Mudah-mudahan ke depan ya harapannya ke depan kita semua pemerintah pusat, daerah ya kan, itu bisa membantu daripada masyarakat untuk kembali memberikan kontribusi harga sawit yang standar, yang intinya bisa kembali ekonomi kerakyatan itu bisa terjaga lagi ya. Terima kasih. Ini Kuyung Sok, kita ketemu lagi di acara berikutnya. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.